Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 12 Tata Boga 3 dan 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai limit fungsi aljabar. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, materinya disimak dengan baik dan dicatat. Kita akan mempelajari mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat menghitung nilai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga dengan metode membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dan yang kedua, kalian diharapkan untuk dapat menghitung nilai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga dengan metode perkalian sekawan kemudian dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Namun, sebelum kita membahas mengenai materi limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga, Ibu akan mengulas sedikit materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati suatu bilangan. Nah, limit sendiri itu apa sih? Nah, limit itu kita artikan sebagai mendekati atau hampir, ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini adalah lambangnya seperti anak panah. Limit artinya mendekati. Nah, contoh realnya aja ya. Kalau limit itu misalkan pemain sepak bola itu hampir mencetak gol. Nah, kalau diksinya seperti itu, berarti kalian artikan dia sudah mencetak gol atau belum? Tentu saja belum kan ya, karena kata-katanya pemain sepak bola itu hampir mencetak gol, berarti dia tidak mencetak gol, tapi hampir saja mendekati. Nah, itu salah satu contoh dari limit dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh yang lainnya, misalkan motor itu melaju dengan kecepatan hampir 120 km per jam. Berarti tapi dia tidak sampai kepada kecepatan tersebut. Atau mungkin contohnya adalah misalkan ya, kalian sedang mendekati seseorang. Nah, kalian mendekati sedekat-dekatnya tapi tidak sampai memiliki dia. Nah, itu masih termasuk contoh daripada limit ya. Jadi limit itu begitu dekat dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep limit ini. Jadi untuk limit ini dia mendekati suatu angka sedekat-dekatnya tapi tidak sampai kepada angka tersebut. Oke, bentuk limit itu adalah seperti ini ya. Nah, dibacanya, ayo kalian harus bisa membacanya ya. Limit X mendekati A dengan fungsi fx adalah L. Ini artinya apa? Nah, artinya itu jika X mendekati A, maka fx ini dia akan mendekati L. Gitu. Jika X ini dia mendekati A sedekat-dekatnya, maka fx ini akan mendekati siapa? Maka dia akan mendekati L. Biasanya dalam matematika itu kalian diharuskan untuk mencari L-nya ini. Ya, mencari kalau X mendekati A, maka si fx-nya itu dia akan mendekati siapa sih? Nah, kemudian, nah ini contohnya, limit X mendekati 5 dari 2X sama dengan 10. Artinya, jika X dia mendekati 5, mendekati atau menuju angka 5, maka 2X ini akan menuju angka 10. Kemudian, nah tadi kan sudah dikatakan ya, jadi kalian biasanya nanti itu disuruh untuk mencari nilai limitnya. Jadi kalau 2x ini dia akan mendekati berapa sih? Kalau fx ini dia akan mendekati berapa sih? Nah, cara carinya bagaimana? Cara carinya yang pertama, kalian bisa menggunakan metode substitusi. Substitusi itu bisa dikatakan memasukkan atau mengganti ya, mendekati si X ini. Tapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah hasilnya bukan 0 per 0 atau G per 0.
G ini maksudnya angka ya, boleh berapa aja angkanya, boleh min atau boleh plus, boleh misalkan negatif 1 atau 5 atau 6 dan lain sebagainya. Kenapa nggak boleh? Karena bentuk tersebut adalah bentuk tak tentu. Coba deh kalian coba di kalkulator 0 dibagi dengan 0, pasti nanti hasilnya adalah muncul tulisan error atau kesalahan. Nah, itu maksudnya bentuk tak tentu atau tidak terdefinisi ya. Jadi kita tidak boleh menghasilkan penyebutnya 0. Ayo, pembilang mana penyebut mana? Pembilang yang atas, penyebut yang bawah gitu ya. Pokoknya kita fokus ke bagian bawahnya nih. Kita fokus ke penyebutnya ya. Penyebutnya nih 0 ini. Oke, contohnya adalah nih limit X menuju 6 dari 5 per 2X sama dengan, kita bisa langsung substitusi ya. Kenapa? Karena coba kita lihat 2X berarti artinya 2 kali 6. 2 kali 6 adalah 12. Aman ya? 12 itu bukan 0. Berarti dia terdefinisi hasilnya, makanya oke, sudah bagus. Terus kalau misalkan contohnya ini nih, kita lihat limit X mendekati 2 untuk fungsinya itu X pangkat 2 dikurangi 5X plus 6 dibagi X pangkat 2 dikurangi 4. Coba kita substitusi atau ganti X-nya dengan 2 ya. Kita lihat, kita fokusnya ke penyebutnya atau bagian bawah ini. Maka saat X-nya kita ganti menjadi 2, 2 pangkat 2 dikurangi 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Nah, ini masuk kepada bentuk tidak tentu. Jadi berapapun angkanya, kalau misalkan dibagi dengan 0, maka dia tidak terdefinisi atau tidak tentu. Tidak boleh, kita harus menghindari hal itu. Terus bagaimana dong caranya untuk mengetahui nilai limit ini saat dia substitusi atau diganti X-nya tapi menghasilkan 0? Nah, caranya kita pakai cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Nah, kita faktorkan nih yang menyebabkan jadi 0-nya, yang atasnya juga kita bisa faktorkan. Oke. Faktor dari X pangkat 2 dikurangi 5X plus 6 adalah dalam kurung X kurangi 3 dikali X plus 2. Ini cara mencari faktornya kalian sudah bisa kan ya? Nah, kemarin saya periksa hasil tes untuk tugas kemarin, kalian semua sudah bisa memfaktorkan, tapi kalau misalkan ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan ditanyakan. Nah, ini kita cek, kalau 3 ini dikali dengan 2, negatif 3 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah 6. Ya, oke, betul. Negatif 3 ditambah dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 5, betul ya? Jadi ini adalah faktornya. Jadi cara mencari faktor gitu. Kalian harus mencari 2 angka. Jika dikalikan hasilnya adalah 6, dan jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 5. Gitu. Kemudian untuk X kuadrat dikurangi 4. Oke, contoh selanjutnya adalah limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat kurangi 9 dibagi akar X kuadrat plus 16 dibagi 5. Ada akarnya ya. Kalau kita substitusi, hasilnya adalah 0 per 0. Kalau kita faktorkan juga sulit ya, ada akarnya. Solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya adalah kalian bisa menggunakan perkalian sekawan. Apa itu perkalian sekawan? Nah, ini adalah perkalian sekawan. Jadi, sebentar. Perkalian sekawan itu kalian kalikan dengan penyebutnya. Nih, ini kan penyebutnya akar X kuadrat plus 16 dikurangi 5. Nah, ada operasi penghubung negatif. Kalian
kalikan dengan sekawannya di mana operasi penghubungnya itu adalah positif. Jadi di sini ya perbedaannya. Nah, oke, jadi tinggal kalian kalikan saja. Tetap sama, namun operasi penghubungnya berbeda. Kalau di sini negatif, maka sekawannya adalah positif. Bagian bawah juga sama positif. Harus dua-duanya, yang atas dikali dengan sekawannya dari penyebut ini, kemudian yang bawahnya juga sama dikalikan dengan sekawannya. Jangan salah satu, tapi harus dua-duanya. Lalu kita operasikan. Nah, ini dikalikan ya. Ini kali dengan ini, yang bawah dikali dengan yang bawah. Ingat tandanya, kalau misalkan negatif, maka sekawannya adalah positif. Oke, selanjutnya, nah kita sederhanakan ya. Akar X kuadrat plus 16 dikali dengan akar X kuadrat plus 16 hasilnya adalah X kuadrat plus 16 ya, jadi akarnya hilang seperti itu. Tapi kalau kalian ingat sifatnya dalam matematika itu, kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat hasilnya adalah A dikurangi B kemudian dikalikan dengan A plus B. Kemudian 5 di sini kita kalikan hasilnya adalah negatif 25. Kemudian oke, 16 dikurangi 25 hasilnya adalah negatif 9. Ada X kuadrat dikurangi 9 pada bagian penyebut, kemudian ada X kuadrat dikurangi 9 pada bagian pembilang. Kita bisa langsung bagi ya masing-masing dengan X kuadrat dikurangi 9, hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian setelah itu, karena bagian bawahnya ini bukan 0, maka sudah aman. Kita tinggal operasikan. Kita bisa langsung substitusikan atau ganti X-nya dengan 3. Oke, kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat plus 16 ditambah 5, hasilnya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, maka 5 ditambah 5 adalah 10. Hasilnya adalah 10. Nah, gitu ya. Untuk perkalian sekawan, kita lanjut kepada materi kita, materi inti kita, yaitu limit aljabar yang mendekati tak hingga. Nah, ini adalah lambang untuk tak hingga. X mendekati sedekat-dekatnya kepada tak hingga. Bentuknya seperti apa? Nah, limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan F tak hingga. Nah, hingganya kita substitusi. Jika kita substitusi, maka akan menghasilkan dua bentuk, yaitu yang pertama adalah bentuk seperti pembagian seperti ini ya, fx dibagi gx. Cara mencari nilai limitnya bagaimana? Tadi kan kalau yang mendekati angka substitusi, kemudian faktorisasi dan dikalikan dengan sekawannya. Kalau tak hingga bagaimana nih? Nah, caranya adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Kemudian ada bentuk yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga fx dikurangi limit X mendekati tak hingga dari gx. Nah, ini itu dia dihubungkan dengan tanda negatif. Kalau ini pembagian. Nah, coba kita lihat ya. Ternyata caranya itu dengan mengalihkan ke bentuk sekawan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi konsep untuk limit tak hingga itu kalian harus menguasai cara membagi pada operasi aljabar. Nah, ada cara cerdasnya atau tips untuk lebih cepat menyelesaikan limit tak hingga ini. Nah, untuk limit tak hingga dengan bentuk seperti ini, ya pembagian tuh, maka kalian hanya perlu melihat pangkatnya. Ingat, kalian hanya perlu melihat pangkatnya. Pangkatnya yang mana? Nah, ini pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebutnya, dari atas dan dari bawahnya. Kalau misalkan di sini pangkatnya itu 3 dan di sini pangkatnya 2,
Nah, kita lihat ketentuannya di sini. Kalau pangkat yang atas atau pembilang, itu lebih kecil daripada pangkat yang bawahnya, maka hasilnya adalah 0. Tuh, sudah ketahuan, tinggal 0 aja hasilnya. Tapi jika pangkatnya sama, nah, N sama dengan M, maka hasilnya adalah A dibagi dengan P. A-nya itu adalah ini, angka di depan variabel yang memiliki pangkat tertinggi itu, dan P itu adalah angka di depan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, atau A sama P itu biasanya disebut dengan koefisien, ya. Lalu cara cerdas untuk bentuk yang satu lagi adalah ini, ya. Nah, nanti itu untuk bentuk yang kedua ini biasanya dalam bentuk akar, ya. Akar, kemudian penghubungnya adalah pengurangan. Nah, cara cerdasnya bagaimana? Nah, kalian lihat kembali. Yang harus dilihat adalah, kalau tadi itu lihat pangkatnya, kalau sekarang lihat angka di depan X pangkat 2-nya. Nah, angkanya mana? Nih, yang A dan yang P. Oke, kita lihat. Oh, belum ke sini. Kalau misalkan A-nya itu dia lebih kecil daripada P, nah ini, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Tapi kalau misalkan A-nya sama, maka hasilnya adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar 2. B-nya mana? Nah, ini B-nya. Ini B-nya, Q-nya mana? Ini Q-nya. Kemudian A-nya, ya jelas yang ini ya. Kalian tinggal operasikan saja. Nah, lalu ketemu deh jawabannya. Gitu ya. Nah, catatan yang harus diingat. Nah, ini note yang harus benar-benar kalian ingat, karena mau kalian pakai cara cerdas ini atau pakai cara yang secara aljabar. Nah, ini secara aljabar. Pasti nanti hasilnya adalah misalkan 5 dibagi tak hingga pangkat 2. Nah, kalian harus tahu 5 dibagi tak hingga pangkat 2 itu berapa ya hasilnya? Oh, hasilnya ternyata 0. Nah, kalian makanya harus mencatat catatan ini atau mengingat catatan ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal ya. Oke, kita ke contoh soal yang pertama ya, yaitu bentuk pembagian. Carilah nilai limit dari limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X dibagi X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, caranya adalah, kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakannya. Ini adalah yang diketahuinya, kemudian ditanyakannya adalah nilai limitnya berapa. Kemudian yang kedua, kita identifikasi. Karena limit ini ada limit X mendekati apa? Mendekati tak hingga. Nah, ini. Dan berbentuk pembagian seperti ini ya. Tuh, ini pembagian. Maka cara menyelesaikannya adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Yaitu, mana dong variabel pangkat tertingginya? Kita cek ya dari atas dan dari bawahnya. Kalau yang atas, variabel pangkat tertingginya adalah 3. Yang bawah juga sama, 3. Oke, berarti variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Tapi kalau nanti kalian menemukan di soal lain, misalkan yang bagian atasnya variabel tertingginya 4, bagian bawah variabel tertingginya 2, ya kalian berarti pakainya yang X pangkat 4-nya, gitu. Lalu langkah yang ketiga adalah, maka langsung kita operasikan. Kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi yang telah kita pilih, yaitu tadi ya, X pangkat 3. Kita bagi masing-masing angka ini. Nah, masing-masingnya kita bagi dengan X pangkat 3. Tuh, ya, ini, begitupun yang bawahnya. Lalu, kita sederhanakan. Ayo, diingat lagi, dulu kalian pasti pernah mempelajari operasi untuk aljabar pada pembagian. Nah, ini kan contohnya ini ya, yang dimerahin nih.
2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Kalau kita uraikan, x pangkat 2 itu kan x kali x. Kemudian kalau x pangkat 3 berarti x-nya ada 3 ya. X kali x kali x. Ini bisa kita coret. Nah, kita bagi x dibagi x, kan x ya. Lalu masih ada x-nya nih yang atas. Kita bagi lagi x dibagi x. Habis. Nah, berarti sisanya apa? Tinggal 2 per x. Begitupun untuk yang ini. Di atas ada x1, di bawahnya ada 3, tinggal 3 kurangi 1 aja, berapa nih hasilnya? 2. Oh, berarti yang bagian bawahnya hasilnya x pangkat 2, yang bagian atasnya x-nya sudah habis. Nah gitu, kalau yang ini kan x-nya pangkat 3, di bawah juga x pangkat 3, ya sudah habis ya. Nah, habis. Aduh, maaf. Oke. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 per x ditambah 4x pangkat 2 per 1 dikurangi 2 per x plus 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah substitusikan tak hingga tadi. Nih, kalau udah sederhana gini, kita bisa langsung substitusikan tak hingganya. Ayo, diganti x-nya dengan tak hingga. Berarti kan ini ya, tuh jadi tak hingga sekarang. Asalnya dari x, jadi tak hingga. Lalu selanjutnya, nah, kok bisa jadi 0? Ayo, diingat lagi catatan yang sebelumnya. Yang kata ibu tadi penting, nah ini. Kalau 2 dibagi tak hingga, nah sama seperti ini ya, ini tuh maksudnya boleh 1, boleh 2, boleh berapapun, kalau misalkan dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Nah, karena tak hingganya ini positif, nah tak hingganya positif kan, nah berarti kalian pakainya yang ini. Nah, hasilnya adalah 0. Oke, 2 ditambah 0 tambah 0 dibagi 1 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, maka yang terakhir adalah kita buat kesimpulannya. Nilai limit x mendekati tak hingga dari fungsi ini adalah 2. Artinya apa? Jika x mendekati tak hingga, maka fungsi ini akan mendekati 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba pakai cara cerdasnya yang tadi telah kita pelajari. Ini kan ya, untuk bentuk yang pertama, cara cerdasnya ini. Berarti kita harus mencari n dan m-nya. Oke, pangkat yang paling atas kita anggap sebagai n. Nah, ini n, itu adalah 3. Oke, pangkat yang bawahnya itu sebagai M adalah 3 juga. Nah, sama-sama 3, maka kita pakai yang kedua ini. Kalau N sama dengan M, maka L-nya atau hasilnya adalah A dibagi dengan P. Oke, A-nya mana 2? Kemudian P-nya, nah sudah jelas P-nya adalah ini ya. P-nya berapa? 1. Nah, karena nilai pangkat tertingginya sama dengan N, dengan M atau sama dengan 3, maka nilai limitnya adalah A per P atau sama dengan A-nya berapa nih? A-nya 2, oke, P-nya 1, 2 dibagi 1 adalah 2 gitu ya, dan hasilnya adalah sama. Mau kita pakai cara yang cerdas ini atau cara yang lebih singkat atau dengan cara yang operasi aljabar seperti ini, hasilnya adalah 2, maka hasilnya sudah dipastikan sudah tepat. Nah gitu ya untuk bentuk yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk bentuk yang kedua ya. Nah, carilah nilai dari limit x menuju tak hingga dari fungsi akar x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi akar x pangkat 2 dikurangi 3x. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti biasa, kita tuliskan hal yang diketahuinya, yaitu limitnya, kemudian yang ditanyakannya nilai limitnya, kemudian kita identifikasi
Karena limit pada soal adalah limit X mendekati tak hingga yang ini. Dan berbentuk limit dengan operasi penghubung pengurangan. Nah ini. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dulu. Nah, bentuk sekawan dulu, kemudian membagi dengan variabel pangkat tertinggi seperti pada bentuk yang pertama yang sudah kita pelajari. Nah, kita selesaikan. Oke, diingat kembali bentuk sekawan itu kita fokus kepada operasi penghubungnya. Nah, di sini kan di soal operasi penghubungnya pengurangan, sehingga bentuk sekawannya adalah masih sama, namun operasi penghubungnya adalah penjumlahan. Jadi diganti di situnya ya. Nah, ini juga sama, bagian pembilang dan penyebut dia harus berbentuk operasi penghubungnya adalah penjumlahan. Fungsinya masih tetap sama. Maka kita tuliskan sekawannya ini pada bagian penyebut dan pada bagian pembilangnya. Kemudian, nah, kita operasikan. Kalian ingat lagi konsep di mana jika ada dua bilangan, misalkan bilangan A dan B, nah ini dikalikan, sama ya, dikalikan, hanya yang membedakan di sini pengurangan, kemudian di sini penjumlahan, maka hasilnya akan menjadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Kita lihat di sini. Nah, ini kita anggap sebagai A. Nah, ini sama kan ya? Nah, ini kita anggap sebagai A. Kemudian ini kita anggap sebagai B. Dan ini sama dengan ini. Karena keduanya sama, yang membedakan hanya operasi penghubungnya, di mana ini itu dia pengurangan dan ini penjumlahan, maka kita bisa langsung menuliskan A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2. Ini kan A-nya ya, nah berarti akar dari X pangkat 2 ditambah 2X kita pangkatkan. Misalkan akar dikalikan dengan akar lagi, maka hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu. Misalkan ya, akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya pasti menjadi akar 4. Akar 4 itu hasilnya berapa? 2. Nah, jadi kita hanya perlu mengambil bilangan yang ada di dalam akarnya saja. Nah, ini kan yang di dalam akarnya itu X pangkat 2 plus 2X ya. Kita tinggal tuliskan X pangkat 2 ditambah 2X. Kemudian yang B-nya, yang di dalam akarnya ini adalah X pangkat 2 dikurangi 3X. Tinggal kita tuliskan seperti ini. Ya, bagian bawahnya kita operasikan. Ini kan ibaratnya pembaginya 1 ya. Nah, berarti ini dikali dengan 1. Ya, hasilnya akar ini. Kemudian kita sederhanakan pembilangnya. Kita lihat X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2, habis ya. Kemudian di sini ada 2X dikurangi di negatif 3X. Kalau misalkan di sini ada pengurangan, kemudian ini tandanya negatif, berarti hasilnya menjadi positif ya. Berarti 2X ditambah 3X hasilnya adalah 5X. Kemudian yang bawahnya tetap. Nah, langkah selanjutnya bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya berapa? Ayo, jangan sampai salah. Di sini ada X pangkat 2, di sini ada X. Oke, di sini ada X pangkat 2, di sini ada X. Jangan sampai kalian mengira variabel pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Di sini kan X pangkat 2-nya itu ada di dalam akar. Nah, berarti variabel pangkat tertingginya bukan X pangkat 2, tapi X gitu. Sehingga kita bisa bagi 5X ini dengan X. 5X dibagi X, kemudian bagian bawahnya kita bagi dengan X pangkat 2. Kenapa bukan X? Kan tadi ada akarnya. Kalau misalkan ada akarnya seperti ini, berarti dia maksudnya itu ya, maksud di sini itu adalah X gitu. Karena ada akarnya, ya kita ubah menjadi X pangkat 2.
Selanjutnya, nah kita sederhanakan. Ingat ya konsep yang kemarin, ada X di atas, ada X di bawah, kita operasikan. 1 kan ini ibaratnya X pangkat 1, ini X pangkat 1. 1 dikurangi 1, ya 0, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian di sini X pangkat 2, hasilnya adalah 1. Kemudian 2X dibagi X pangkat 2, X di sini kita coret, X yang di bawah berarti sisanya tinggal 1. Kemudian ini, lalu 3X dibagi X pangkat 2, ada X di atas, ada 2X di bawah, maka sisanya adalah 3 per X. Kemudian kita substitusikan atau ganti X-nya dengan tak hingga. Karena bentuknya sudah sederhana seperti ini, kita tinggal substitusikan tak hingganya. Ya, karena tak hingganya udah kita substitusi, berarti limitnya udah nggak usah kita tulis lagi ya. Lanjut. Nah, ingat lagi catatan yang kemarin, kalau berapapun angkanya dibagi dengan tak hingga, pangkat berapapun hasilnya adalah 0. Karena ini tak hingganya positif ya, maka hasilnya adalah menjadi 0. Dibuka lagi catatan yang sebelumnya. Maka 2 per tak hingga hasilnya menjadi 0, 3 per tak hingga hasilnya adalah 0. Kita operasikan 5 dibagi akar 1 ditambah 0, berarti akar 1. Akar 1 ya 1. Kemudian ini juga sama akar 1, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya berapa? 5 per 2. Ini adalah nilai yang kita cari. Kita coba langkah cerdasnya ya. Oke, untuk bentuk yang kedua, ini ada cara cerdasnya atau yang lebih singkat. Nah, kita tulis, tadi soalnya adalah ini ya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah mencari A, mencari B, mencari P, dan mencari Q-nya. A-nya adalah bilangan di depan koefisien yang bilangan di depan variabel untuk ini, X pangkat 2. Nah, ini A-nya ya. Kemudian B-nya ya berarti 2. Kemudian C-nya, di sini nggak ada, berarti C-nya kita anggap sebagai 0 gitu. Lalu P-nya ini maksudnya di depan variabelnya ya. Q-nya adalah negatif 3 dan R-nya berarti 0. Nah, A-nya 1, B-nya 2, P-nya 1, Q-nya negatif 3. Ingat urutannya. A, B, C. Ya, C-nya 0 kan di sini. Kemudian P, Q, R. Awas jangan sampai tertukar. Lalu selanjutnya kita lihat karena A itu sama dengan P, itu nilainya 1, maka L-nya kita lihat di sini ketentuannya. A sama dengan P, maka L itu adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Kita cari B-nya. B-nya udah ada 2. Terus Q-nya berapa? Q-nya negatif 3, berarti 2 dikurangi negatif 3. Dibagi A-nya berapa? A-nya 1. Dibagi 2 akar 1. Akar 1 itu 1 ya. Lalu kita operasikan bagian atasnya. Ingat ada pengurangan, ada negatif, maka hasilnya menjadi positif. 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian bagian bawahnya penyebutnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 5 per 2. Sama seperti pada penyelesaian secara aljabar tadi ya. Nah, selanjutnya jangan lupa dibuat kesimpulannya. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsi ini adalah 5 per 2. Artinya apa? Jika X mendekati tak hingga, maka fungsi ini akan mendekati 5 per 2. Seperti itu ya. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, biasanya kalian akan menemukan beberapa variasi soal. Nah, contohnya nih, untuk yang kedua, contoh soal yang kedua,
Nah, seperti ini. Tadi kan nggak ada itunya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada nilai C-nya, C-nya 0. Jadi dia hanya sampai ini, 2x pangkat 2 dikurangi x. Kalau sekarang ada C-nya ya sama aja gitu. Kita coba selesaikan dengan cara cerdas ini. Berarti kita cari dulu nilai A-nya. Ingat, A, B, dan C. Terus ini P, Q, dan R-nya. Jangan sampai tertukar. A-nya 2, B-nya negatif 1. Awas, ini operasinya, tandanya. Tandanya jangan sampai tertinggal. Jadi negatif 1, kemudian C-nya adalah 4. P-nya 2, terus Q-nya adalah 3, dan R-nya adalah negatif 6. Oke, langsung kita lihat ya. Oke, A dengan P-nya sama. Berapa? 2. Maka, sama seperti penyelesaian pada soal nomor 1 ya. L-nya adalah, A sama kayak P, maka L-nya kita bisa hitung dengan B dikurangi Q dibagi 2, akar A. B-nya adalah negatif 1, Q-nya adalah 3, kemudian A-nya adalah 2. Kita operasikan, negatif 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 4 ya. Punya hutang 1, hutang lagi 3, ya hasilnya adalah negatif 4 ya. Punya hutang 4 gitu. Kemudian bagian bawahnya ya 2 akar 2. Kita sederhanakan lagi, sampai sini juga kalian sudah betul, tapi kita sederhanakan lagi ke bentuk yang lebih sederhana dengan perkalian sekawan. Oke, di sini karena tidak ada operasi penghubungnya ya. Nah, di sini cuma ada 2 akar 2, ya kita langsung kalikan saja dengan 2 akar 2. 2 akar 2 pada bagian pembilang, kemudian 2 akar 2 pada bagian penyebutnya. Berarti kita operasikan, ini dikalikan, yang bagian bawah juga sama dikalikan, negatif 4 dikali 2 akar 2. 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. Kenapa jadi 4 kali 2? Nah, 2 di sini dikali dengan 2 hasilnya kan 4. Ya. Lalu akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah 2. Kenapa? Ya kan akar 2 dikali dengan akar 2 itu sama dengan akar 4 ya. Tinggal dikaliin aja bagian dalamnya. Akar 4. Nah, akar 4 nilainya berarti 2. Nah, berarti 4 akar 2. Ingat lagi, pokoknya kalau misalkan ada akar dikalikan, dan di dalamnya itu angkanya sama, berarti hasilnya adalah angka tersebut. Misalkan, ini kan 2 ya di dalamnya, ini juga sama 2. Dikalikan, ada akarnya ya, langsung aja kalian hasilnya adalah 2. Akar 5 dikali dengan akar 5, berarti hasilnya adalah 5. Misalkan, terus akar berapa lagi? Akar 64 misalkan ya. Akar 67 dikali dengan akar 67 ya hasilnya adalah 67. Jadi kalian tinggal mengambil bagian dalamnya aja. Oke, kita operasikan. 4 kali negatif 4 dikali 2 akar 2 hasilnya adalah negatif 8 akar 2. Nah, ini 4 kali 2 8, ada negatifnya, berarti negatif 8 akar 2. Nah, akarnya jangan sampai lupa. Kemudian ini hasilnya 8. Karena ada 8 di bagian atas, kemudian di bagian bawah juga ada 8, kita bisa bagi masing-masing ya. Oke, hasilnya adalah, harusnya negatif ya, negatif akar 2 gitu. Hasilnya adalah negatif akar 2. Kesimpulannya adalah nilai limit X mendekati θ hingga untuk fungsi ini adalah negatif ya, negatif. Negatif akar 2, artinya jika X mendekati θ hingga, maka fungsi ini akan mendekati negatif akar 2. Terus ada lagi nih, contoh yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau misalkan langsung bentuk seperti ini kan enak ya. Kita tinggal langsung mencari A, mencari P-nya. Nah, ini kalau misalkan bentuknya seperti ini, dimana 4X plus 3-nya itu masih berdampingan dengan akar yang utama ini,
maka langkah yang kalian lakukan adalah memisahkan. Nah, memisahkan 4x plus 3 ini jadi satu kelompok. Cara memisahkannya, kalian beri tanda kurung. Nah, tanda kurung seperti ini. Nah, kalau kalian beri tanda kurung, maka lihat lagi di sini operasi penghubungnya. Kalau di sini asalnya plus, berarti menjadi negatif. Soalnya kalau misalkan di sini dioperasikan, ini kan dikurangi negatif 3, maka hasilnya akan kembali lagi menjadi positif 3. Gitu. Kemudian, nah, yang kedua adalah beri akar dan pangkat pada 4x dikurangi 3 ini. Kasih akarnya, kemudian kasih pangkatnya. Emang nggak akan merubah ke soalnya, Bu? Enggak. Kalau misalkan dia dioperasikan nih ya, dia dipangkatkan, kemudian diakarkan, hasilnya pasti tetap 4x dikurangi 3. Contohnya aja nih, misalkan ya di sini itu 2. Nah, misalkan 2 ini kita mau akarkan dan kita pangkatkan. Hasilnya akan tetap menjadi 2 apa enggak ya? Nah, misalkan di sini akar 2 dipangkatkan menjadi 2 lagi. Hasilnya adalah akar 2 pangkat 2 ya 4 ya. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 sudah jelas adalah 2. Jadi nggak ada pengaruh ya kalau misalkan kita mau pangkatkan kemudian kita akarkan. Hasilnya pasti akan tetap menjadi ini. Kemudian nah, kita langkah selanjutnya adalah uraikan. Nah, uraikan ini 4x dikurangi 3 pangkat 2 ini. Ingat lagi konsepnya. Kalau misalkan ada 2 angka seperti ini dikurangkan kemudian dipangkatkan, kalau kita mau uraikan berarti 4 pangkat 2 berapa? 16 ya. Nah, 4 kali 4 16. Yang keduanya 2 dikali 4 8, kemudian dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 24. Nah, yang terakhir negatif 3-nya dipangkatkan 2, berarti hasilnya adalah positif 9. Nah, ini ya, 4 dikali 4 16, 2 dikali 4 8, dikali dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 24, kemudian negatif 3-nya ini dipangkatkan. Nah, hasilnya adalah 9. Gitu ya. Nah, udah bentuk kayak gini, berarti tinggal kita cari A-nya berapa, P-nya berapa, dan kita lihat ketentuannya. Kita lihat, A-nya 9, P-nya berapa? 16. B-nya, bila perlu kita cari, kita cari B-nya adalah 6, Q-nya adalah negatif 24. Kita lihat, nah fokusnya ke A sama ke A dan ke P-nya, gitu. Ternyata A-nya itu kurang dari P, ya 9 ya kurang dari 16 kan ya, maka L-nya adalah negatif tak hingga. Dari mana? Nah, dari sini. L sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika A-nya kurang dari P. Nah, karena A-nya kurang dari P berarti L-nya negatif tak hingga. Selesai. Berarti nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Kesimpulannya, nilai limit untuk fungsi ini adalah negatif tak hingga, artinya jika X mendekati tak hingga, maka fungsi ini akan mendekati negatif tak hingga. Gitu ya. Nah, mungkin sekian materi mengenai limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ibu tunggu pertanyaan dari kalian. Kemudian jangan lupa juga untuk mencari sumber-sumber lain mengenai materi ini, sehingga akan lebih memantapkan kalian untuk bisa menyelesaikan masalah matematika mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang telah kita bahas, yaitu
untuk limit X mendekati tak hingga, maka kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menggunakan metode perkalian ke bentuk sekawan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, itu untuk limit X mendekati tak hingga. Apabila kalian menemukan soal untuk limit X mendekati suatu angka, maka kalian bisa menggunakan cara yang pertama adalah substitusi. Apabila nilainya itu bentuk tak tentu, maka kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi. Apabila masih kesulitan, kalian bisa menggunakan cara yaitu dengan perkalian bentuk sekawan. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.